Dunia sekarang sudah berubah. Dulu untuk bertukar kabar, kita menulis surat dan menunggu berhari-hari. Sekarang, cukup dengan satu sentuhan di layar ponsel, kita bisa berbicara dengan siapa saja, di mana saja, bahkan di seberang dunia. Dunia seolah berada dalam genggaman kita. Jutaan pesan, foto, dan video berpindah setiap detik tanpa henti. Semua serba cepat, serba mudah, dan serba menarik. Tapi di balik kemudahan itu tersimpan satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar sudah bijak menggunakannya? Media sosial adalah tempat di mana semua orang bisa bersuara. Kita bisa berbagi cerita, menonton hiburan, mencari inspirasi, bahkan menjalin pertemanan baru tanpa batas ruang dan waktu. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, X, dan Threads telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap hari, miliaran konten baru muncul. Dari hal lucu, tips belajar, hingga berita dunia yang menyebar dalam hitungan detik. Tapi di balik layar yang tampak menyenangkan itu, ada tanggung jawab besar yang harus kita sadari, bahwa setiap klik, setiap unggahan, dan setiap komentar meninggalkan jejak. Penerapan dan manfaat media sosial yang bijak. Kalau digunakan dengan benar, media sosial bisa jadi tempat yang luar biasa. Banyak anak muda sukses berawal dari dunia digital. Ada yang membangun bisnis kecil lewat toko online, ada yang berbagi pengetahuan lewat video edukatif, dan ada pula yang menginspirasi banyak orang lewat karya dan cerita mereka. Kita bisa belajar bahasa asing, desain, sains, bahkan keterampilan hidup semua bisa ditentukan hanya lewat perangkat di tangan kita. Media sosial juga bisa memperluas wawasan dan juga membuka peluang, asal kita tahu cara memilih mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Fakta dan data nyata. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 210 juta orang. Dan dari angka itu sebagian besar adalah anak muda atau pelajar. Artinya, dunia digital kini sudah jadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Tapi tinggi angka pengguna juga berarti semakin besar risiko penyalahgunaannya. Banyak remaja yang tidak sadar bahwa bahaya konten negatif padahal dampaknya bisa serius, baik bagi mental, moral, maupun masa depan. Salah satu contoh nyata datang dari platform X, atau yang biasa kita kenal sebagai Twitter. Banyak akun yang dengan mudah menyebarkan konten pornografi tanpa batas. Meski pihak platform berusaha menindak, tetap saja selalu ada aja cara bagi pengguna yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkannya. Konten pornografi bukan cuma masalah moral, tapi juga bisa menghancurkan karakter dan cara berpikir seseorang. Banyak remaja yang awalnya hanya penasaran, tapi akhirnya terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit dilepaskan. Bayangkan saja, seorang remaja bernama Raka. Awalnya ia hanya membuka media sosial sepulang sekolah. Ia menonton video lucu, mengikuti tren, dan sesekali mencari hiburan. Tapi suatu hari, ia tanpa sengaja membuka tautan yang menampilkan hal yang tidak pantas. Awalnya Raka merasa bersalah, tapi rasa penasaran membuatnya kembali melihat. Lama-lama, itu menjadi kebiasaan diam-diam. Ia mulai kehilangan fokus belajar, mudah marah, dan sulit tidur. Dari satu klik kecil, hidupnya mulai berubah perlahan. Banyak penelitian membuktikan bahwa pornografi bisa mengaruhi cara kerja otak. Saat seorang menonton, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang membuat tagihan. Lama-kelamaan, otak biasa dengan sensasi itu dan selalu ingin lebih. Akibatnya, sulit konsentrasi, kehilangan motivasi, dan mudah stres. Beberapa orang bahkan merasa rendah diri dan menjauh dari lingkungan sosialnya. Pornografi bukan sekedar hiburan, tapi jebakan yang bisa mengikis semangat dan masa depan. Dalam pandangan agama, menjaga pandangan adalah salah satu bentuk menjaga hati. Allah memerintahkan umatnya untuk menundukkan pandangan dan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan pada dosa. Melihat konten pornografi bukan hanya merusak pikiran, tapi juga mengotori hati dan menjauhkan kita dari kedamaian batin. Ketika seorang berusaha menahan diri dan menjaga pandangannya, sebenarnya ia sedang melindungi kehormatan dan martabat dirinya sendiri. Karena keimanan sejati tidak hanya dari ucapan, tapi juga dari bagaimana kita mengendalikan diri dari dunia digital. Selain dilarang secara agama, pornografi juga melanggar hukum negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, siapapun yang memproduksi, menyimpan, atau menyebarkan konten pornografi
bisa dikenai hukuman berat, bahkan penjara. Jadi bukan hanya masalah moral atau pribadi, tapi juga tanggung jawab hukum yang nyata. Dunia maya mungkin terasa bebas, tapi setiap tindakan kita punya konsekuensi di dunia nyata. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri? Pertama, pilih konten dengan sadar. Kalau muncul hal negatif, segera geser atau tutup. Kedua, gunakan fitur report dan blog agar algoritma tahu mana yang tak pantas. Ketiga, isi waktu dengan hal produktif, belajar, berjualan, desain, atau membaca. Kita juga bisa menjadi bagian dari perubahan dengan menyebarkan hal baik, seperti motivasi, edukasi, atau karya yang bermanfaat untuk orang lain. Dunia digital butuh lebih banyak orang baik, dan itu bisa dimulai dari kamu. Ajak untuk bijak. Dunia maya adalah cerminan dunia nyata. Apa yang kita tulis, lihat, dan bagikan, semuanya mencermin siapa diri kita sebenarnya. Jadi, yuk mulai sekarang kita bijak dalam setiap klik. Gunakan media sosial untuk menebar inspirasi, bukan sensasi. Untuk belajar, bukan menyakiti. Untuk tumbuh, bukan tenggelam. Karena di balik air kecil yang kita genggam, tersimpan kekuatan besar. Kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jadilah generasi yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab di dunia digital. Karena kebijaksanaan di dunia maya dimulai dari satu niat yang baik.